Sobat Setia dan juga para Sobat Setia yang lagi saksikan di Giska TV. Kali ini barengan Lola di sajian program YMB yang mudah berkreasi. Dan untuk itu Sobat Setia, kali ini Lola didatengin sama seorang narasumber cantik yang muda dan tentunya berbakat. Dan tentunya juga Sobat Setia udah pada tahu dong ya, YMB itu apa sih? Jadi YMB itu adalah program di mana kita selalu menghadirkan bintang tamu ataupun narasumber yang punya segudang prestasi tapi begitu tidak terekspos. Jadi bukan karena untuk mencari ketenaran dan lain-lain, bukan ya. Tapi di program ini untuk membagikan motivasi juga, inspirasi juga buat Sobat Setia di luar sana yang mungkin insecure ya dengan kondisi fisik atau finansial, atau mungkin merasa bahwa tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak mendapatkan dukungan apa-apa. Tapi dari kisah-kisah para narasumber kita ini mungkin ya bisa menjadi motivasi buat Sobat Setia di luar sana. Dan untuk itu langsung saja yuk kita perkenalkan narasumber kita saat ini. Hai. Halo. Apa kabar? Baik. Gimana perasaannya? Biasa. Gimana perasaannya sampai di sini gitu? Gugup banget. Terus it's happy. But happy ya? Yes, so happy. Karena ini menjadi suasana baru. Bener banget, suasana baru. Suasana baru. Nah, pasti udah pada bertanya-tanya dong ya, siapa sih ini? Boleh dong diperkenalkan sedikit? Halo teman-teman, nama aku Audini Azura Dinda Supriyatna, biasanya dipanggil Audi. Aku umur 17 tahun dan aku berasal dari sekolah SMA SN Chips. Wow, SMA SN Chips. Ada yang udah pada tahu belum sekolahnya ini di mana? Boleh dong dikasih tahu? Sekolahnya di belakang kantor gubernur lama, tepatnya di Jalan Naikolan. Iya, jadi di Jalan Kenanga ya. Iya, Kenanga. Jalan Kenanga. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol sedikit ya. Kita sempat ngobrol sebelum on. Ternyata si kakak Audi ini punya keahlian nge-MC. Mulai tahu nggak sih gimana sampai bisa jadi nge-MC gitu? Maksudnya apa, langsung ditunjuk atau mungkin sebelumnya pernah berdiri di depan kelas atau gimana? Boleh diceritain? Oke, jadi aku sebenarnya MC itu sudah dari SD. Wow. Ya, karena mungkin karena talkative, cerewet, jadi akhirnya dipilih sama guru untuk jadi MC. Terus keterusan deh SMP, terus SMA. Nah pas SMA pensi itu baru pertama kali ngisi acara yang besar sekali menurut aku. Jadi pas acara pensi itu aku ditunjuk langsung oleh guru. Wow. Kamu bisa nggak jadi MC? Di situ aku langsung kayak, okay, I will try. Tapi langsung diiyain ya? Langsung diiyain sih, karena mau cari pengalaman baru sebenarnya. Siap nggak siap, terobos aja. Jadi pencapaian terbesar nge-MC itu pas pensi itu ya? Pas pensi. Luar biasa sekali. Gimana sih? Sempet gugup nggak sih? Sempet. Pasti gugup itu pasti. Apalagi lihat banyak orang tua, anak-anak, dilihat takutnya salah. Apalagi pas itu kan langsung siaran langsung. Jadinya takut tidak yang ada di briefing itu tiba-tiba aku ngomong salah, out of the box. Wow. Itu agak hati-hati juga ya berarti ya. Berarti okay lah ya menurut Lola, itu suatu pencapaian untuk sampai di usia ini. Tadi berapa? 13 ya? 17. 13 ya, 17 ternyata ya. Kemudian nih Audi pasti punya hobi dong ya? Iya. Hobinya apa aja nih? Aku hobinya kebetulan ada banyak sih, tapi mainly aku suka ngebaca, terus menulis sama cooking. Nah itu dia tuh hobi basic yang memang diperlukan para public speaking ya. Jadi membaca itu perlu banget biar menambah banyak perbendaharan kata, ya nggak sih? Jadi waktu kita ngomong gitu adalah bahasa baru, terus bahasa gaul gitu kan. Reading juga ya? Reading juga. Jadi menulis apa sih kira-kira? Oke, writing itu lebih ke cerpen aja sih. Ada cerpen dong berarti ya? Iya, punya cerpen. Lola sih sejauh ini hanya bisa menulis hukum. Diari nggak apa-apa sih Kak. Belum ada pencapaiannya untuk tulisan sampai saat ini ya. Kemudian masak ya? Ya, memasak. Wah, suka masak, hebat sih. Next time mau buka warung gitu? Boleh, kita buka warung di depan. Kita collab gitu ya. Oke, dan
Sobat setia dan juga Giska TV viewers, panggilnya viewers ya. Kita punya topik yang unik ya bersama Kakak Audi ini. Ada sesuatu yang menarik perhatian Lola juga tentunya, yaitu ternyata Kakak Audi ini menjabat sebagai OSIS bendahara ya, dengan jabatan bendahara, yang artinya itu di periode 2022 sampai 2024. Dua periode nggak sih? Dua periode. Pengen tahu banget ya, gimana sih bisa sampai terpilih menjadi bendahara? Dan kira-kira pusing nggak sih ngatur keuangan untuk mahasiswa lagi, untuk siswa maksudnya? Gimana tuh? Oke, jadi kalau bendahara sendiri aku langsung ditunjuk sama pembinanya langsung, pas kelas 10. Nah itu aku nggak punya pengalaman sama sekali karena di SMP kan we don't have any student council. Jadi pas SMA pasti kaget, culture shock sih. Terus dikasih job sebagai bendahara pertama kali, akhirnya mau nggak mau harus bisa ngatur keuangan dan juga jadi ketua danusan. Jadi apapun yang ada harus mencari uang, terus simpan uang, didata. Itu tuh tiap hari harus aku catat dan itu sedikit hectic sih menurut aku karena takut juga kan Kak uangnya kurang atau hilang gitu. Selisih itu lagi. Bener, itu tanggung jawab yang besar. Tapi it's a fun things to do karena itu salah satu pengalaman yang harus punya di hidup sih untuk mengatur keuangan. Kalau dilihat-lihat berarti si Audi ini suka tantangan baru, suka ambil resiko juga ya. Karena belum pernah pengalaman gimana sih cara buat datanya, ya nggak sih? Ini input outputnya gimana, iya kan? Terus tiba-tiba dia iyain aja, itu berarti dia udah ready banget ya, udah siap banget. Dan pastinya nggak mungkin dikerjain sendiri dong ya. Pasti bertanya-tanya mungkin ataupun juga lihat di YouTube dan lain-lain ya. Makanya senang sekali sih sama Kak Audi itu tipe orang yang suka ambil tantangan. Luar biasa sih orang-orang seperti ini ya. Nextnya kayaknya bisa dipercayain jabatan nih. Wow. Yang ya sesuai lah sama aura. Amin. Amin ya. Oke, dan juga nih Kakak Audi juga merupakan finalis Duta Anti Narkoba atau disingkat DINAR. Iya. Nah itu gimana sampai Kakak Audi bisa ke sana gitu? Apakah ada surat undangan dari mana-mana gitu untuk dimasukin ke sekolah-sekolah dan akhirnya Kak Audi ditunjuk, atau Kak Audi diseleksi juga di sekolah, dan gimana sih ceritanya? Ceritanya sih menurut aku lucu ya, karena pas itu kayaknya kita terima undangan, terus sama guru aku, boleh disebut Mr. Theo, dia bilang kalau aku sama teman-teman itu harus ikut lomba ini nih, ini kayaknya fun buat diikutin. Terus kita ada berlima, tapi di akhir hari pas H-1 pendaftaran itu tiba-tiba yang lain gak mau ikutan, jadi sisa aku doang. Lah aku kan udah siap ya, kok kalian mundur tiba-tiba. Nah karena aku udah siap, udah daftar ini itu segala macam, ngurusin jadi berkas semua gitu ngurusin berkas. Akhirnya ya udah deh, aku maju terus. Nah pas kan di BNN, pas di BNN itu ada workshop, terus habis itu kasih memaparkan program kerja juga. Nah di situ aku juga dibantu sama Mr. Theo, dan sampai di tahap pemaparan program kerja itu tuh aku nggak tahu kalau aku bisa tembus jadi 10 besar finalis. 10 besar ya, masuk 10 besar ya. Wow, gimana sih perhelatan di sana gitu? Apa saingannya? Ada yang banyak banget, soalnya teman-teman di BNN itu sangat-sangat luar biasa, berprestasi semuanya. Jadi aku dapat motivasi juga dari mereka. Ya. Oh jadi walaupun saingan tapi tetap saling ngedukung ya. Saling ngedukung banget. Luar biasa sih. Dan itu ngebahas apa aja sih selama jadi DINAR gitu? Terus ada kegiatan-kegiatan apa aja gitu? Untuk saat ini belum ada kegiatan karena kita masih di tahun yang baru. Tapi selama itu kita banyak lebih ke membahas apa yang akan kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang ini gitu. Jadi program-program kerjanya, planningnya, iya. Dan selama jadi duta itu ya, duta narkoba, apa sih pengalaman berharga yang didapat di sana? Wow,
pengalamannya itu banyak. Aku juga dapat public speaking sebenarnya Oh, itu ya? dari ikut kegiatan BNN ini. Terus rasa kepercayaan diri juga dibangun dari situ. Confidence ya. Luar biasa sekali ya. Dan ikut itu apa untuk seluruh pelajar aja atau bebas? Bebas Kak, karena pelajar sampai mahasiswa. Oh, pelajar sampai mahasiswa ya. Keren. Nah, Lola pengen tahu nih, pasti juga Sobat Setia dan juga Giska TV viewers juga pengen tahu dong ya, apa sih yang mendorong atau memotivasi si Kakak Audrey ini untuk bisa lakukan atau bahkan terlibat dalam organisasi-organisasi. Padahal kan sibuk juga ya sebagai pelajar, tentunya akan ada waktu yang tersita juga, apalagi gabung di organisasi-organisasi. Nah, apa yang bikin jadi terdorong pengen banget nih biar ikut organisasi juga? Oke, jadi aku terdorong ikut organisasi itu karena dari cerita mama, orang tua. Karena kan mama dan juga mama itu aktif di organisasi. Terus aku dapat motivasi juga dari teman-teman. Karena kan teman-teman aku punya pengalaman organisasi di tahun-tahun pas SMP, SD. Nah sementara aku I don't have any pengalaman. Jadi akhirnya sudah aku pengen mencari jati diri sebenarnya. Di mana sih tempatnya aku gitu. Ngikut satu persatu kegiatan. Nah, akhirnya diterima baik sih di kegiatan itu and I feel enjoy. Iya, itu berarti karena udah ada minat ya. Paling Iya, penting tuh minat. karena memang berminat. Betul. Ya, dan ditambah lagi ada motivasi dan juga dorongan dari orang-orang sekitar dan ada rasa keingintahuan yang Iya. tinggi. Karena percuma ya kalau kita dorong ke organisasi tapi orangnya nggak minat, sama aja lah ya. Atau dia nggak ada niat, ya sama aja tuh nanti jalaninnya seperti itu, gugur teman-teman empatnya. Kayak mereka mungkin bukannya enggak berhasil, bukan ya, Iya. tapi mungkin nggak passion aja di situ. Betul. Bener ya. Dan tentunya pasti akan sangat sibuk dong ya jadi pelajar, terus ada organisasi kan pasti ada kegiatan yang Iya, suatu ada waktu kegiatan. dipanggil, Betul. iya kan? Tapi enjoy ya. Enjoy, keren. Dan Kak Audi ini juga ternyata punya pengalaman lain yang paling jadi hal menarik yang pengen Lola kupas dan Lola bahas. Karena ini tidak jauh dari dunia entertain juga. So, let's talk about workshop film yang ternyata beliau ini merupakan sutradara, dipanggil beliau ya. Jadi ketuaan gak tuh? Kakak Audi deh. Jadi si Kakak Audi ini mengikuti workshop film pendek ya. Iya betul. Film pendek, dan ternyata itu bukan cuma satu, dia beberapa kali menjadi sutradara di film-film itu. Terus juga ya, yang paling menarik itu film yang mereka angkat itu berjudul Peminangan. Iya. Peminangan, Proses apa sih proses peminangan? Manggarai. Iya. Boleh dong diceritain dikit, penasaran nih gimana sampai mau ngikutin itu lomba kan? Iya. Juara nggak tuh? Nggak. Kalau yang lomba film pendek juara. Juara ya. Iya. Sekabupaten, Sekota Kupang. Sekota Kupang ya. Baru-baru ini nggak? Baru-baru ini. Wow, juara berapa boleh tahu? Juara 3. Lumayan lah ya, juara 3 dengan ambil judul Proses Peminangan Adat Manggarai. Boleh dong diceritain gimana sampai pilih judul itu, kemudian mau jadi sutradara, terus di sekolah gimana gitu ya prosesnya. Mungkin aku ceritain dari workshop dulu kali ya. Boleh. Karena sebenarnya aku itu jadi sutradara itu dari dorongan dari guru. Nah kebetulan guru aku itu kayak punya teman-teman di perfilman. Jadi akhirnya dia nawarin aku, gimana kalau kamu ikut workshop film ini nih, kayaknya bagus, kamu juga punya potensi. Terus aku, oh yaudah deh ikut. Aku sama berlima sama teman-teman, ada script writer, terus ada juga audio, kameramen, itu ada banyak. Terus kita datanglah ke sana. Nah selama 3 hari itu aku dapat pengalaman kan Kak, jadi sutradara. Ternyata susah juga loh, susah banget ya? Malah. Itu sampai meskipun nangis tapi nggak sampai nangis darah, tapi aku ngerti bahwa ternyata sutradara itu punya peran yang sangat penting di dunia perfilman. Gak ada sutradara, gak ada tim-tim yang lain itu tuh kayaknya wah pecah ya? Sih, gak jalan ini. Nah dari workshop ini akhirnya aku dapat tawaran lagi nih Kak. Di tahun-tahun kemudian itu aku
aku ditawarin lomba sama kepala sekolah dan gurunya, Capsek ya. itu gimana kalau ikut lomba film pendek nih? Karena kan udah Iya, terima karena punya ini. pembelajaran waktu di workshop. Betul kan. banget. Daripada didiemin, coba deh ikutin lomba gitu ya. Nah terus habis itu aku pikir-pikir kenapa enggak, daripada pengalaman sutradaraku hilang begitu aja, lebih baik eksekusi deh, terobos aja. Nah di situ aku sama teman-teman satu angkatan, kita satu angkatan tuh ada 24 orang. Nah itu kita akhirnya rombokan. Oh ada yang jadi scriptwriter, terus ada yang jadi ini pemain, ada yang jadi cameraman, editor dan lain sebagainya. Nah terus sampai di titik bahwa kita tuh nggak tahu ya, karena dapat info ikut lomba itu H-3, deket banget. Hamin seminggu, terus proses perfilmannya tuh H-3. Jadi kita tuh, waduh kita pakai adat apa nih gitu. Nah kebetulan mayoritas teman-teman aku tuh kan dari Manggarai semua nih. Jadi I see. Yes. Terus aku juga tertarik sama ini adat Manggarai, baju-bajunya, terus cara berbicaranya, budayanya. Jadi akhirnya ya sudah kita pakai ini adat Manggarai aja. Nah di hari itu juga aku sama teman-temanku cari narasumber, tetua adatnya langsung. Injury time ya. Yes. Jadi pulang sekolah kita langsung wawancara, terus kita cari uang buat apa namanya? Buat proses pengadaan, terus disewa, terus kita cari tempat. Kebetulan karena memang mepet kan, jadi udah kita cari tempat yang jauh dari perkotaan, terus sepi gitu. Yaudah kita pakai rumah teman aja, jadi latar belakangnya ada. Dan gitu. sesuai banget sama yang dimaksud. Benar. Gitu ya. Terus kita dekor segala macam. Dalam waktu 3 hari pulang sekolah, tetap kan kita menjalani waktu sekolah. Tapi kita dikasih keringanan, pulangnya jam 12 gitu. Lebih pendek sedikit ya lebih jam. pendek sedikit. Nah pas pulang sekolah kita langsung buat film, itu tuh sampai malam, biasanya jam 9, jam 8 itu baru pulang. Nah besoknya melakukan hal yang sama sampai di hari H. Editing itu tuh kita banyak kendalanya, nggak tahu kenapa itu banyak sekali. Ada yang filenya hilang, terus audionya juga hilang. Di situ kan kita harus puter otak nih, gimana caranya nih gitu, biar bisa kembali jadi film gitu. Nah di saat pengumpulan kan deadline-nya tuh sekitar jam 4 sore. Kita kumpul itu jam 5 sampai ini minta tolong sama orangnya, kakak kita boleh nggak kumpulnya jam 5, saking hektiknya kak. Wah itu pengalaman yang nggak bakal aku lupain sih, karena aku sama teman-teman aku itu build a real chemistry, friendship itu dari situ. Se-effort itu ya, dengan injury time dan juga banyak kendala-kendala. Benar banget. Wah, gimana sih cara memilih pemain filmnya? Melibatkan berapa orang gitu? Ya oke, jadi teman-teman aku itu kebetulan drama queen dan king semua, pintar. Terus mereka pinter acting kan kak. Mereka juga suka watch yang film-film kayak gitu, dari documentaries. Terus habis itu juga punya pengalaman mungkin ya, lihat-lihat film kayak gitu. Akhirnya mereka juga menawarkan diri. Audi aku boleh nggak jadi yang pemain ini? Audi aku boleh nggak ini? Oh boleh, silakan. Kalian bisa bertanggung jawab gitu. Ternyata menawarkan diri sendiri ya? Diri langsung. Yalah depan kamera gitu kan. Benar. Terus kapan lagi? Terus gimana? Apa memuaskan setelah dilihat hasilnya kembali menurut Audi? Memuaskan banget karena teman-teman aku not everyone pure orang Manggarai. Nah mereka di saat proses perfilman itu mereka harus belajar bahasa Manggarai gitu kan. Jadi sama salut aksen-aksennya. Jadi salut sih mereka mau belajar. Bahkan H-1 sebelum kita film itu tuh mereka mau untuk ini bertanya-tanya sama orang yang Manggarai asli. Oh gimana sih aksennya? Gimana sih gininya gitu. Cari video tutorial. Mereka effort banget sih kak. Dan karena memang mereka juga niat sekali ya. Sama ada nggak sih drama-drama ketika selama proses itu kayak ada yang tiba-tiba ngambekan? Banyak sih kak. Pasti dong ya. Pasti dong. Gimana sutradara dalam menghadapi para cast? Oke, jadi selama perfilman tuh kan hektik ya kak, udah panas, pengap, terus semua orang pada stres, dan di saat itu tuh kita harus namanya diem, takut kan audio bocor atau gimana gitu kak. Nah pas di situ tuh
kebanyakan yang marah tuh sutradara, maaf ya teman-teman, karena sutradara kan hektik banget tuh. Nah di saat diganggu sedikit itu kan gak sengaja disentak atau gimana gitu tuh, ke bawah suasana, nangis pastinya. Oh gitu. baper ya jadinya. Iya, teman-teman banyak sih yang kayak gitu karena capek. Kita kan bahkan kita makan aja kayaknya sehari sekali doang. saking harus diburu kan untuk biar bisa cepat selesai dengan waktu yang cuman bentar doang. Dalam sehari paling cuman berapa jam doang setelah sekolah sampai jam 9 malam. Iya ya, luar biasa. Tapi akhirnya membuahkan hasil, dapat juara 3. Itu memuaskan loh, juara 3 dari berapa banyak sekolah yang ikut sekota Kupang gitu ya. Iya, aku Sekota lupa sih. Lupa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah ya. Dan itu menarik sekali. Makanya Lola pengen angkat tentang itu karena pastinya tuh proses nggak mudah ya. Gimana untuk editingnya? Kan karena kalau dia salah di satu part itu pasti harus dibongkar. Bener nggak sih? Harus diulang lagi dan itu harus bangun mood mereka lagi, bangun mood para cast lagi untuk gimana biar moodnya itu nyambung sama part-part sebelumnya. Suaranya ya nggak sih itu semua kan ngaruh banget. Jadi itu yang bikin Lola tertarik di situ dan bahkan lebih menariknya lagi ini dilakukan oleh anak pelajar yang notabene-nya kalau mau dibilang pengalamannya itu belum banyak. Tapi ya karena memang dunia perfilman ini sudah sangat merajalela di sosial media, so itu gak susah ya buat para cast untuk mau ikut berpartisipasi. Apalagi yang anaknya memang hobi eksis ya. Jadi lihat kamera itu udah gak takut pasti. Dan itu menarik sekali. Dan kemudian ternyata kakak Audi ini juga pernah ikut perlombaan musik ensemble. Iya benar. Itu direkomendasikan oleh siapa sih? Oke, jadi ikut musik ensemble ini direkomendasikan langsung sama Miss aku, Miss Maggie. Thank you so much karena itu pengalaman pertama aku ikut musik. Karena selama ini lebih ke akademik kan, terus masuk ke non akademik nih, aduh. Gimana ya, bisa nggak ya gitu, mampu nggak ya, apalagi skill aku ada nih. Bener, apalagi disuruh main pianika lah, aku aja nggak bisa main pianika. Terus dibantu juga sama kakak-kakak yang emang lagi jadi guru PPL di sana. Terus yaudah, akhirnya kita gas aja dan ternyata juara 1. Latihannya berapa lama tuh ya kalau boleh tahu? Apalagi kan katanya nggak begitu tertarik ya sama musik dan itu baru pertama kali juga. Kira-kira latihannya berapa lama sih? 1 minggu lebih deh kayaknya Kak. Cukup cepat ya, cukup cepat untuk bisa menyatu dengan alat musik dan menyatu juga sampai juara 1 loh. Itu adalah kalau mau dibilang suatu pengalaman atau cerita yang luar biasa bahwa sobat setia dan juga viewers Giska TV dimanapun berada, intinya adalah niat ya. Iya betul. Terus ada motivasi atau support system. Benar. Dan juga ada kemauan. Walaupun kamu nggak bakat di situ ya, tapi kalau udah punya kemauan aja gas, nggak mungkin nggak bisa atau nggak mungkin nggak jadi. Berapapun itu juaranya itu nomor sekian lah. Yang penting adalah pengalaman dan ilmu-ilmu yang kita timba. Bener banget. Wah, Lola udah jadi Lola Teguh nih. Waduh. Nah, Lola penasaran juga nih ya. Selain itu berarti kan udah banyak pengalaman di dunia entertain. Entertain itu kan bukan cuman di perfilman, pasti di musik juga ya. Nah itu Lola pengen tahu apa sih tantangan terbesar Kak Audi yang bisa Kak Audi hadapi saat menjadi pelajar sekaligus harus menjalankan aktivitas di organisasi-organisasi. Tantangannya apa aja nih? Oke, kalau tantangan tuh pasti banyak sih Kak. Karena dari diri sendiri, dari lingkungan itu tuh mempengaruhi. Kalau dari diri sendiri itu lebih ke kepercayaan diri. Karena meskipun kita punya percaya diri yang tinggi, tapi di saat dihadapi dengan hal-hal yang baru, pasti kita merasa insecure kan Kak. Betul. Bisa nggak sih kita buat kayak gini? Bisa nggak sih kita mencapai ini? Apalagi ekspektasi kita. Kalau misalnya di akhir hasilnya bagus, memenuhi ekspektasi, kita senang. Tapi puas di saat gitu tidak, di saat kita tidak memenuhi ekspektasi kita, pasti kita akan ada di fase yang sangat down. Nah, di mental juga ya. Mental juga nih tergoyah. Terus akhirnya di situ kita harus build mindset yang oke, kamu hasilnya kamu begini, nggak apa-apa, tapi pengalaman kamu segini gitu. Oh iya ya. Terus kalau tantangan dari
lingkungan, lebih ke waktu. Karena menurut aku untuk manage an efficient time itu nggak mudah. Apalagi sambil belajar, terus sambil isi organisasi, sambil kegiatan-kegiatan di luar lainnya, kita harus di-balance, terus harus ada yang mau dikorbankan satu saja. Bener ya. Jadi itu berat juga Berat ternyata. banget sih. Tapi you did it. I did it. Good ya. Dan juga itu bisa juga nih jadi inspirasi dan juga motivasi buat sobat setia bahwa tantangan itu nggak mungkin nggak ada, pasti ada pada siapapun. Hanya gimana cara ekspektasi kamu itu dan juga realnya itu bisa kamu balance, bisa kamu seimbangkan dan harus terima bahwa nggak semua ekspektasi itu bisa sesuai atau menjadi kenyataan. Jadi kalaupun nggak sesuai dengan ekspektasi, mentalnya jangan sampai down ya. Betul. Terus aja digenjot, terus aja dikejar. Ada banyak jalan menuju Roma ya. Yes. Dan juga gimana sih cara Audi untuk bisa ngatasi hambatan-hambatan? Mungkin pasti kan di setiap proses apapun itu ada hambatan dong ya. Mau proses dalam terganggu nggak sih dunia pendidikannya? Sedikit sih Kak, Sedikit ya, but it's okay lah But ya. it's okay. Karena kecerdasan itu tidak cuman tentang akademik Benar. tapi dengan skill-skill yang kita punya itu juga tergolong kecerdasan. Iya benar banget. Cerdas pada musik, cerdas pada apa nih, olahraga ya nggak sih, terus akademik. Jadi semua kecerdasan, semua anak itu cerdas. Betul ya, banget. nggak hanya melulu di akademik. Iya benar banget. Itu yang selalu Lola pengen tekankan karena banyak orang tua yang salah mengarahkan. Menurut mereka bahwa anak-anak mereka nggak ranking di sekolah itu dikatain stupid. But sebenarnya nggak seperti itu ya. Jadi kecerdasan itu apalagi pada anak-anak itu nggak melulu pada akademik. Jadi kalau misalkan kita lihat mereka unggulnya di mana, kita push di situ terus tapi kita tetap seimbangkan dengan yang anjlok gitu lah ya. Iya. Jadi perlu nggak anjlok sih, mohon maaf lahir batin ya. Maksudnya yang agak rendah gitu ya. Bahasanya gimana gitu. Mohon maaf ya. Kemudian pastinya di setiap proses yang Audi jalani, yang Audi alami ini tentu ada support system. Bener ya. banget. Boleh tahu nggak sih siapa support system terpengaruh gitu dalam kehidupan Audi? Banyak Kak, tapi yang paling support aku dari since the first day, of course my mom, my parents, itu pasti. Karena mereka itu yang ngedorong aku untuk oke, kamu boleh ikut ini, kamu ikut ini, kamu sesuaikan gitu. Karena mereka percaya kepada aku kalau aku bisa manage my own time di dunia pendidikan dan juga di dunia pengalaman. Itu semua betul ekstrakurikuler. Mereka lepas, mereka percaya bahwa I can do this, and I think I show them that time. I show them that I can. Yes, I do it. I did it. Ya. Oke. Dan you prove it. And yes, I prove it. Itu sangat menarik dan pastinya bangga dong ya jadi orang. Memang yang paling harus menjadi support system terkuat dan juga paling basic banget tuh harusnya parents ya, family, keluarga. Dan menurut Lola kalau sampai keluarga aja udah meremehkan kita atau orang-orang paling dekat kita aja udah ini kamu nggak bisa nih, itu pasti bakalan ganggu banget mental banget walaupun kita punya niat yang tinggi. Jadi harapannya buat semua orang tua di luar sana, apapun yang anak-anak inginkan tolong didukung. Kita nggak bicara tentang finansial ya, tapi hanya kasih dukungan secara apa sih itu istilahnya ya, dukungan secara soul ya, secara itu aja itu sudah cukup membuat mereka. Untuk finansial pasti mereka bakal dapat sendiri. Yang penting yang terdekat kita ini yang jadi fondasi dulu. Dorong, kasih kita rasa percaya diri, kasih kita yakinin kita bahwa kita mampu, kita bisa. Orang lain mau ngolok kita, mau rendahin kita itu udah nggak ngaruh kalau sampai orang tua atau orang terdekat kita bisa jadi support system terbaik. Bener. Iya, jadi benar ya. Dan apalagi nih tadi dikatakan sendiri oleh Kak Audi bahwa ternyata ibundanya ini juga hobi banget sama kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Jadi memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali pohonnya di tebing ya. Jatuh jauh banget ya. Seperti itu ya. Dan kemudian nih apa sih yang Audi harapkan untuk anak muda di luar sana? Kita nggak bicara tentang pelajar aja, tapi untuk anak muda di luaran sana atau mungkin seperti kita mungkin yang di luaran sana juga ternyata punya banyak skill ternyata, tapi mereka nggak keluarin karena mereka nggak percaya diri. Apa yang mau Audi kasih pesan buat mereka?
So guys, listen, you guys have your own potential. Kalian tuh punya potensi, kalian tuh punya bakat sebenarnya. Tapi kalian gak mau ngeluarin bakat itu. Nah, caranya kalian harus percaya diri ya. Karena percaya diri itu penting banget untuk mencari pengalaman. Di dunia ini, kalau kita gak punya pengalaman atau skill sama sekali, we cannot live a life. Iya. Gitu. And for people yang masih insecure atau gimana, jangan merasa seperti itu. Karena kita belum tahu, kita belum coba gitu. Nah, kalau kita udah coba, kita ngerti kan konsekuensinya, terus kita tahu jalan ceritanya. And I feel like from that things, you guys get your own experience and you will find your own enjoyment. Yes, thank you buat Kakak Audi, luar biasa sekali untuk pesannya. Jadi harus diterjang ya. Yes, Ya, terjang. dan apalagi kalau misalkan memikirkan tentang finansial, sebenarnya uang itu bakalan ngikutin kita kalau kita punya skill. Jadi kalau kita ngejar duitnya tapi kita nggak ada skillnya, kita tetap aja dalam kubur ya. Jadi skillnya itu yang harus dicari, harus ada pengalaman atau ada ajakan apapun untuk menggali pengalaman ataupun menggali kemampuan kita, mending dikejar. Ikut pengalaman-pengalaman yang kita timba itulah yang bisa menghasilkan uang. Bener. Cuan itu bakal ngikutin itu aja. Dan tentunya kan Kakak Audi di bagian duta narkoba ya. Finalisnya. Iya, finalisnya kan? sih. Iya. Bukan dutanya. Kira-kira apa juga sih yang mau disampaikan terkait narkoba gitu untuk anak-anak muda? Oke, buat teenagers around them, kalau kalian kan remaja nih masih dalam fase yang bimbang gitu kan. If you guys have problems, punya masalah atau pressure yang kalian tuh nggak bisa kasih tahu, kalian coba lampiasin ke hal yang lain, tapi jangan yang merujuk ke hal yang buruk seperti narkoba atau dan yang lain-lainnya, karena itu justru ngerugiin diri kalian sendiri, teman-teman. Iya. Kalian cari sesuatu yang buat kalian happy, tapi kayak hobi, bakat atau yang lainnya. Karena hal-hal yang merujuk ke negatif itu memang enaknya sementara doang. Iya. Sisanya kalian sendiri yang dirugikan. Ada resikonya ya. Ada resikonya. Nikmatnya bentar doang. Bener banget. Jauhi narkoba, dekati aku. Itu pesannya, jauhin. Pesannya. Luar biasa sekali. Terima kasih buat Kakak Audi ya yang sudah sangat membagi pengalaman buat kita semua, dan tentunya ini sangat memotivasi termasuk Lola ya, bahwa benar ya selagi ada waktu kita bisa manage ya, dan juga ada dorongan dan juga ada support system, why not? Ya, ambil aja selagi ada waktu sebelum kamu terjerat oleh banyaknya tanggung jawab dan menyuruh kamu diem di tempat ya. Dan sobat setia serta GSK TV viewers, akhir kata kita sudah harus pamit undur diri. Lola pamit dan juga Audi. sampai jumpa di next week. Dadah, bye bye. Bye bye.